مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan berkaitan dengan syarat salat qashar. Yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan qashar. Bahwasanya qashar adalah menjadikan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, atau dengan kata lain meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat. Nah, sekarang di sini ada beberapa syarat sholat qashar, sekitar 7. Langsung saja yang pertama adalah melakukan perjalanan minimal 83 km. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan 83, sebagian mengatakan 84. Nah, dan inilah pendapat yang masyhur. Nah, berbeda dengan Al-Imam An-Nawawi, yang dimana Imam Nawawi mengatakan jaraknya 100 kilo lebih. 100 kilo lebih. Nah, jadi sebenarnya syarat ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan ini juga menjadi syarat diperbolehkannya kita menjamak, yaitu ketika kita melakukan perjalanan yang dimana perjalanan itu minimal atau tidak kurang daripada 83 atau 84 km. Nah, yang dimana yang dimaksud 83 km di sini adalah perjalanan untuk zahab saja, untuk pergi, tidak pulang balik, tidak, ya. Jangan mengatakan ini sudah 80, sudah 100, perginya 50, baliknya 50. Tidak dihitung seperti itu. Yang dihitung cuma perginya. Nah, dan hadhihi masafatu zahab dunal audah. Ini adalah jarak untuk, ya, ketika kita pergi, bukan untuk balik, bukan PP. Nah, kemudian kapan diperbolehkan kita untuk mengqashar? Yaitu sama dengan jamak, yaitu ketika kita keluar daripada kecamatan. Nah, ketika kita keluar dari kecamatan, maka sudah diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Sekaligus bisa juga dijamak. Nah, kita mau ke Jogja, ya di Jogja itu sudah masafah safar, sudah 84 kilo lebih. Nah, maka ketika kita sudah keluar kecamatan Karangpandan, itu sudah bisa mengqashar sholat, Nah, kemudian yang kedua adalah perjalanan yang mubah. Apa yang dimaksud dengan perjalanan yang mubah di sini? Berarti kalau perjalanannya untuk sesuatu yang dimakruhkan atau sesuatu yang diharamkan, maka ini tidak diperbolehkan kita untuk qashar. Jadi kalau kita bepergian dengan tujuan untuk bermaksiat, ya, maka ini tidak diperkenankan untuk mengqashar sholat. Apa contohnya? Mau bepergian ke Jakarta misalnya, tapi dengan niat untuk berjudi di Jakarta. Berarti ketika dia niatnya untuk berjudi mau ke Jakarta, maka ketika dia bepergian tidak diperkenankan untuk mengqashar salat. Nah, karena apa? Karena ar-rukhsatu la tunaqu bil ma'asi. Karena
rukhsah itu atau keringanan yang diberikan Allah atau hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kepada tidak bisa didapatkan dengan cara bermaksiat. Jadi hadiah Allah hanya diberikan kepada orang yang tidak bermaksiat. Adapun orang yang bermaksiat kepada Allah maka tidak diperkenankan untuk mengambil hadiah atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan itu terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi makruh, terkadang menjadi haram. Di antaranya ketika kita mau melunasi utang, nah itu termasuk perjalanan yang hukumnya wajib. Kenapa? Ya karena membayar utang itu wajib. Tapi di zaman sekarang ini bayar utang ya bisa tidak dengan safar, ya bisa lewat HP. Nah, kemudian misalnya kalau sunnah silaturahim atau silaturahmi, nah itu termasuk safar yang hukumnya sunnah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ada juga safar yang hukumnya makruh. Apa contohnya? Hukumnya makruh seperti bersafar untuk menjual kain kafan. Bersafar untuk menjual kain kafan itu hukumnya makruh. Nah, kenapa? Karena menjual kain kafan, penjual kain kafan ya biasanya senang ketika ada orang yang meninggal. Jadi seakan-akan dia bahagia di atas kesedihan orang lain. Tidak tahu ini dikiaskan dengan bukan tambal ban atau tidak. Ya. Jadi semakin banyak yang bannya bocor semakin senang biasanya. Nah, jadi dikatakan di antara contoh bersafar yang makruh adalah bepergian hanya untuk menjual kain kafan. Nah, kemudian yang haram ya tentunya bepergian untuk bermaksiat, melakukan hal-hal yang haram seperti berjudi. Nah, atau bersafar karena mau meminum khamar di sana. Ya, mau meminum khamar atau memakan makanan, mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang bersafar ke Jakarta, niat awalnya bukan untuk bermaksiat. Niat awalnya ke Jakarta misalnya silaturahim. Nah, berarti safarnya sunnah. Boleh jamaah atau tidak? Ya boleh, karena tidak haram, safarnya tidak haram. Tapi di tengah perjalanan dia melakukan hal yang haram. Jadi ketika ditanya di sini, mau kemana? Mau ke Jakarta. Untuk apa di Jakarta? Silaturahim, mengunjungi kerabat atau saudara. Nah, berarti safarnya hukumnya sunnah, diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Sekarang ketika dia bersafar melakukan safar dari Karanganyar ke Jakarta, di tengah jalan dia melakukan maksiat. Misalnya di mobil dia meminum khamar, misalnya. Atau mampir di mana? Ya, di warung. Nah, kemudian dia meminum khamar. Atau melakukan maksiat yang lain, melihat hal-hal yang, atau misalnya dia menonton hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala misalnya lewat HP-nya misalnya. Pertanyaannya, apakah dia bisa mengqashar sholat atau tidak? Jadi niat safarnya untuk silaturahim, tapi di tengah jalan ketika dia melakukan perjalanan melakukan maksiat, bisa qashar atau tidak? Bisa qashar atau tidak? Kira-kira? Ya bisa, karena tujuannya silaturahim. Adapun maksiat yang dilakukan di perjalanan itu, yaitu bukan tujuan namanya. Itu bukan tujuan. Sambiran. Nah,
Jadi tujuannya yang dilihat tujuannya, yang dilihat tujuan safarnya. Nah, sekarang dia mau ke Jakarta. Ketika ditanya mau apa di Jakarta, mau main judi. Berarti kan safarnya untuk sesuatu yang haram atau diharamkan. Safar maksiat namanya. Ketika di Jogja, sudah sampai Jogja, dia nonton ceramah. Katanya judi itu seperti ini diharamkan dan seterusnya. Akhirnya dia taubat. Akhirnya dia bertaubat. Yang awalnya niat safarnya untuk berjudi, ketika sampai ini mau ke Jakarta, ketika sampai di Yogyakarta dia bertaubat. Sekarang pertanyaannya, bisa qasar atau tidak? Bisa. Jadi di awal dia mau judi, tengah jalan dia taubat. Bisa qasar atau tidak? Bisa. Kira-kira Bisa. bisa qasar atau tidak? Bisa. Tergantung. Tapi kalau kondisinya seperti tadi bisa. Kenapa? Kita lihat jarak dia taubat dengan tujuan safarnya itu berapa kilo. Jadi yang dari Karanganyar ke Jogja tadi itu sudah tidak dihitung. Kapan dihitungnya jaraknya? Ketika dia tobat. Misalnya dia tobat di Yogyakarta. Berarti kita lihat jarak Yogyakarta ke Jakarta itu jarak safar atau tidak? Kira-kira jarak safar itu berapa kilo itu? Yang lebih berapa itu? Ya intinya jarak safar. Tapi kalau sudah mau sampai, nah sekarang contoh kedua, ini mau ke Jogja, tujuan akhirnya Yogyakarta. Dia ya kenapa ke Yogyakarta? Katanya mau berjudi, mau main judi di Yogyakarta. Di Klaten dia bertaubat. Klaten dia bertaubat. Bisa qasar atau tidak? Ini mirip yang pertama, cuman nama tempatnya ini diganti. Kalau tadi taubatnya di Jogja, tujuannya di Jakarta. Jawabannya bisa di qasar. Sekarang dari Karanganyar, taubatnya di Klaten, tujuannya ke Jogja main judi. Tapi tidak jadi main judi karena sudah taubat di Klaten. Bisa qasar atau tidak? Kenapa? Caranya belum nyampe. Karena yang dihitung bukan dari Karanganyar ke Jogja, tapi dari tempat tobatnya, dari Klaten ke Jogja itu tidak 80, itu masih tidak sampai 80 kilo. Maka seperti itu tidak bisa diqasar. Jadi tergantung di mana dia tobat. Kalau tobatnya di sini mas, pas keluar rumah atau pas di pasar Karangpandan, berarti hitungnya dari pasar Karangpandan sampai Jogja, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tujuannya safarnya maksiat, ketika dia taubat, maka kita hitung jaraknya dari tempat dia taubat, bukan dari rumahnya, bukan dari tempat tinggalnya. Nah, ini sudah dipahami kan? Kita ulangi, intinya safar yang kita diperbolehkan untuk mengqasar sholat adalah safar yang tidak maksiat, safar yang tujuannya bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuannya untuk maksiat, berarti tadi jawabannya apa? Bisa qasar atau tidak? Tergantung. Kalau safarnya bermaksiat, bisa qasar atau tidak? Tergantung. Tergantung apa ini? Tobat enggak? Tobat. Tidak tobat ini, tidak tobat. Jadi memang mau bermaksiat, jawabannya tidak. Kalau bermaksiat tapi tobat di tengah jalan, pertengahan jalan, maka dilihat jaraknya apakah dari tempat tobatnya ke tujuannya apakah 84
atau 83 kilo atau tidak. Kalau 84 atau 83 kilo berarti masih bisa qashar. Tapi kalau tidak berarti tidak bisa qashar. Sekarang kalau safarnya untuk bukan maksiat, ya, mungkin safarnya yang dianjurkan, diperbolehkan. Ketika dia safar misalnya di pertengahan jalan dia bermaksiat, bisa qashar atau tidak? Bisa, karena tujuannya bukan untuk maksiat. Ya, tapi meskipun dia nanti berdosa ketika melakukan maksiat di tengah jalan itu, ya berdosa. Nah, kemudian yang ketiga, mengetahui hukum kebolehan qashar. Nah, jadi ini maksudnya tahu bahwa qashar itu disyariatkan ketika ada sebabnya. Di antara sebabnya ketika safar, di antara sebabnya hanya safar. Jadi qashar itu hanya bisa dilakukan ketika kita safar. Kalau hujan bisa qashar? Tidak. Kalau sakit? Tidak juga. Ya, hujan sakit berarti kapan kita diperbolehkan qashar? Safar. Ketika kita bepergian minimal 83 atau 84 kilo dengan safar yang bukan maksiat. Nah, kemudian yang keempat, berniat. Yang ketiga ini sudah dipahami. Maksudnya ini dia tahu, ada ilmunya, tapi kalau tidak tahu ilmunya, tiba-tiba ikut jamaah rombongan, itu tadi sholat apa? Sholat asar. Kok 2 rakaat? Belum tahu ilmunya bahwa qashar ketika bepergian itu bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, dan rata-rata insya Allah juga tahu. Nah, yang seperti ini insya Allah tahu semua. Yang keempat, berniat qashar saat takbiratul ihram. Nah, ini sama dengan jamak. Jamak takdim, jamak takhir, semuanya disyaratkan untuk berniat. Ya kan? Kemarin kita sudah bahas bahwa di antara syarat jamak takdim dan jamak takhir harus berniat. Cuman ada perbedaan antara niat di jamak takdim dan niat di jamak takhir. Bedanya apa? Kalau jamak takdim di dalam sholat. Kalau jamak takhir di waktu sholat, bukan di dalam sholat, di waktu sholat. Nah, ini pertemuan yang lalu. Jadi bedanya kapannya, kapan kita berniat. Kita ulangi, kapan kita berniat jamak takdim? Dalam sholat. Di dalam sholat pertama. Misalnya sholat zuhur, berarti dari takbiratul ihram sampai salam pertama. Kapan kita niat jamak takhir? Di waktu sholat pertama. Di waktu sholat pertama. Berarti waktu sholat pertama zuhur atau maghrib. Jadi kalau zuhurnya 11.30 berarti sudah bisa berniat ketika azan zuhur sampai sebelum azan asar. Sampai sebelum azan asar. Sekarang ketika kita mengqashar disyaratkan juga untuk berniat. Nah, kapan kita berniat qashar? Jawabannya adalah saat takbiratul ihram. Berarti kita ini punya 3 sekarang. Punya 3. Waktunya sama-sama, ya 3-tiganya ini jamak takdim, jamak takhir, qashar, sama-sama disyaratkan niat. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kapan kita berniat? Kapan kita berniat? Jamak takdim di waktu sholat pertama. Jamak takdim di dalam sholat pertama. Jamak takhir di waktu sholat pertama. Qashar saat takbiratul ihram. Jadi bukan di dalam sholat, tapi ketika takbiratul ihram. Nah, kita berniat qashron seperti itu saja. Atau qashar dengan bahasa Indonesia misalnya. Atau mau bahasa Arab berarti qashron. Usolli fardhu zuhri qashron. Usolli fardhu zuhri qashron. Usolli fardhu asri qashron. Usolli fardhu maghrib tidak ada. Tidak ada. Usolli fardhu isya qashron. Apalagi sholat subuh tidak ada qasharnya. Sudah 2 rakaat. Ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar.
ketika kita bertakbir di dalam hati kita berniat saya mau qashar. Saya mau qashar. Kemudian yang kelima mengqashar sholat 4 rakaat. Nah, ini sudah dijelaskan tadi bahwasanya yang bisa diqashar hanya sholat 4 rakaat, dengan kata lain sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi kita punya 5 waktu sholat. 5 waktu sholat ini yang bisa diqashar hanya 3, zuhur, asar, isya, yang 4 rakaat. Kemudian maghrib tidak bisa karena 3 rakaat, subuh tidak bisa karena 2 rakaat. Jadi tidak bisa diqashar menjadi 1 rakaat. Nah. Kemudian yang keenam, adanya safar dari awal hingga akhir sholat. Adanya safar dari awal hingga akhir sholat. Nah. Ini bisa dipahami. Maksudnya masih ada uzur. Kalau sudah sampai rumah tidak bisa qashar lagi. Jadi ini bepergian. Ketika sampai rumah atau masuk kecamatan, sholatnya di dalam kecamatan tempat tinggalnya, maka sudah tidak bisa diqashar. Sudah tidak bisa diqashar. Kenapa? Karena sudah tidak safar. Nah. Kemudian yang ketujuh, tidak bermakmum kepada orang yang tidak qashar dalam sebagian sholatnya. Nah, ini sudah dibahas juga bahwasanya ketika kita mau mengqashar, kalau imam kita tidak qashar, kita tidak boleh qashar. Kalau imam kita sholat asarnya atau sholat zuhurnya 4 rakaat tidak mengqashar, kenapa tidak mengqashar? Ya mungkin karena dia tidak bepergian. Kita yang pendatang di sini misalnya. Kita yang musafir, ikut sholat dengan orang yang tidak bepergian, maka tentunya dia tidak boleh qashar. Ketika kita ikut jamaah dia, kita jadikan orang yang mungkin sebagai imam kita, maka kita tidak boleh qashar. Meskipun asalnya kita bepergian, ya bisa qashar. Tapi karena kita mau bermakmum dengan imam yang tidak mau qashar, ya, tergantung. Ya, dia tidak mau qashar, padahal dia musafir, berarti kita tidak boleh qashar juga. Jadi patokannya kalau imamnya tidak qashar, makmumnya tidak boleh qashar gitu. Kalau imamnya tidak qashar, berarti makmumnya tidak bisa mengqashar sholat. Tapi sebaliknya bisa. Kalau dibalik bisa. Imamnya musafir, makmumnya bukan musafir. Kalau imamnya yang musafir, imamnya bisa qashar. Misalnya sholat zuhur, imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Jadi setelah imamnya salam 2 rakaat, assalamualaikum selesai, makmumnya semua karena tidak qashar, maka dia harus nambah 2 rakaat, masing-masing nambah seperti orang masbuk. Seperti orang masbuk menyempurnakan 4 rakaat, masing-masing berdiri dan menyempurnakan 4 rakaat. Nah, ini bisa dipahami. Nah, jadi kita ulang, tidak bermakmum kepada orang yang tidak qashar. Ya, meskipun dia musafir juga, tapi kalau dia tidak mau qashar, kemudian kita jadikan dia imam, ya kita harus ikut. Nah, tidak boleh qashar. Tapi kalau kita musafir dan kita tidak mau menyempurnakan, kita maunya qashar, kita maunya 2. Kenapa? Karena kita musafir. Nah, itu bisa kita tidak ikut jamaah. Jadi di masjid itu sholat jamaah. Masjid itu sholat jamaah. Dan semuanya mungkin, bukan musafir, berarti harus 4. Kita musafir, masuk masjid itu, ya kita bisa sholat sendiri 2 rakaat. Tapi tidak usah ikut jamaah. Tidak usah ikut jamaah. Kita sholat sendiri. Kenapa? Ya mungkin karena kalau 4 mungkin ketinggalan mobil, ketinggalan bis, atau mungkin ada yang dikejar di safarnya. Nah, jadi bisa sholat sendiri. Jadi seperti di rest area itu, ya tidak apa-apa, banyak jamaah itu tidak apa-apa kalau di rest area. Jadi terkadang kita singgah di tol itu, ya, mau sholat, kan beda-beda orang datangnya, ya kan? Itu bisa ya, banyak jamaah ya tidak apa-apa. Ya meskipun lebih baik kalau satu jamaah
Biasanya kan di rest area itu sudah ada imamnya. Ketika kita datang di waktu itu ya ikut jamaah. Sebaiknya ikut jamaah. Tapi maksud saya ketika terkadang jamaah itu sudah selesai, ya kan? Kemudian masih banyak lagi yang datang itu ya bebas. Yang mau sholat beberapa jamaah itu tidak apa-apa. Yang dilarang itu mendirikan 2 jamaah dalam satu masjid itu ketika tidak dalam kondisi safar misalnya. Misalnya mungkin kita di masjid yang dekat ini atau di masjid sini, nanti kita sholat asar, kita bagi 2, imam 1, imam 2, kanan dan kiri. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa? Itu menimbulkan perpecahan. Ya kan, nanti saya maunya imamnya imam yang 1, yang lainnya bilang saya maunya imamnya imam yang kedua. Itu menimbulkan perpecahan kalau di dalam satu masjid. Tapi kalau musafir di rest area ya boleh saja. Insya Allah tidak menimbulkan perpecahan, tidak ada perpecahan di situ. Nah, karena memang ya ini yang sebagian kami baca daripada pendapat-pendapat para ulama bahwa ketika di rest area seperti itu musafir ya bisa ta'addudul jamaah, bisa ya jamaahnya bisa lebih dari satu. Karena menurut sebagian para ulama ilahnya itu kenapa dilarang 2 jamaah di dalam satu masjid, ya karena menimbulkan perpecahan. Misalnya di kampung tidak ada musafir, tiba-tiba iqamah, yang satu berdiri sebagai imam, imam yang kedua berdiri di sebelah kiri. Nah, itu menimbulkan perpecahan. Di sini Allahu Akbar, di sini juga Allahu Akbar. Kan sahut-sahutan. Jangan sampai di sini Allahu Akbar, ternyata imamnya yang di sini yang Allahu Akbar ketika sujud itu mau naik, makmum yang di sini yang bangun, imamnya belum. Karena kan satu masjid. Nah, ini sudah selesai. Yang mana lagi nih? Nah, kemudian yang kemarin tentang qashar sama dengan ketika kita bersafar. Ketika kita bersafar, niat kita tinggal di sana berapa hari. Itu sama dengan jamak yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau 4 hari sempurna berarti masih bisa kok. Kalau lebih dari 4 hari sempurna berarti tidak bisa qashar. Kalau tidak tahu berapa hari di sana berarti tidak boleh lebih dari 18 hari. Berarti 18 hari, selama 18 hari qashar terus dan bisa jamak juga. Tapi kalau sudah lebih dari 18 hari tidak boleh lagi di qashar, tidak boleh lagi di jamak. Nah, ya jadi apa yang berkaitan dengan jamak kemarin yang sama dengan qashar. Kemudian kita murojaah atau mau lanjut ini? Lanjut dulu. Ya, enggak apa-apa ya, lanjut ini. Berarti sudah selesai berkaitan dengan jamak dan qashar. Sudah selesai berkaitan dengan jamak dan qashar. Sebagai kesimpulannya, ketika kita safar dan syarat-syaratnya ada, maka kita ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, tamam, sempurna. Tidak jamak, tidak qashar. Kita safar, tidak jamak, tidak qashar. Berarti apa? 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat di waktu zuhur, sholat asar 4 rakaat di waktu asar. Seperti orang mukim. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, jamak saja tapi tidak qashar. Berarti sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, tapi masing-masing 4 rakaat. Berarti totalnya 8 rakaat. Karena dia tidak qashar, jamak saja. Sekarang yang ketiga, kebalikannya, qashar saja tapi tidak jamak. Berarti
2 rakaat zuhur di waktu zuhur, 2 rakaat asar di waktu asar. Itu qasar saja, tidak jamak. Sekarang yang keempat, menggabungkan kedua-duanya. Nah, namanya jamak qasar. Dan ini yang paling banyak penggemarnya. Jamak qasar ini. Nah, mendirikan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur dan masing-masing 2 rakaat, berarti totalnya 4, 2. Kemudian yang kelima bisa. Ada yang kelima atau sudah tidak ada? Mix. Nah, sholat pertamanya tidak dikosor, sholat keduanya dikosor, bisa juga. Bisa dibalik juga. Sholat pertamanya dikosor, sholat keduanya tidak dikosor. Dan itu bisa juga. Jadi sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Nah, sekarang kita masuk pembahasan sholat Jumat. Jadi ini sudah sebelum ini berkaitan dengan syarat sholat berjamaah. Kemudian masuk jamak dan qasar. Setelah jamak dan qasar masuk kepada pembahasan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat. Nah, di sini dibahasakan, atau sebelum ini kita tapi tidak ada di kitabnya, kita tambahkan syarat wajib sholat Jumat. Kalau yang di kitab ini syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Mungkin bisa ditambahkan. Yang pertama, apa syarat wajib sholat Jumat? Yang pertama adalah muslim. Syarat pertama adalah muslim. Berarti orang kafir wajib sholat Jumat atau tidak? Tidak wajib. Meskipun sholat nanti juga tidak sah. Berarti enak jadi orang kafir, tidak wajib sholat Jumat. Tetapi diazab di neraka. Karena mereka mukhatab bi furu'is syariah. Nah, jadi mereka akan mendapatkan azabnya karena telah meninggalkan sholat Jumat. Nah. Kemudian syarat yang kedua adalah akil dulu, berakal. Akil itu bahasa Arab. Berakal. Syarat yang kedua. Berarti orang gila wajib sholat Jumat? Tidak wajib. Tidak berakal. Nah, orang gila, apalagi yang tidak berakal? Orang mabuk. Ya, orang mabuk tidak sah sholatnya. Nah, yang ketiga, balik. Sudah balik. Nah, berarti anak-anak yang belum balik wajib sholat Jumat? Tidak, wah. Bagaimana cara mengetahui anak-anak itu balik atau tidak balik? Berapa tandanya? 3. Ada 3 tandanya. Kalau laki-laki berapa? Ada 3 tanda orang balik. Alamatul bulugh, ya kan? Sudah dibahas dulu kayaknya. Nah, tanda-tanda balik ada 3. Kalau laki-laki berapa tanda baliknya? Bagaimana cara mengetahui? Oh, ini anak sudah balik. Oh, ini anak belum balik. Gimana cara mengetahuinya? Apa tandanya? Yang pertama, gimana? Sempurna 15 tahun. Nah, sudah 15 tahun. Ini umurnya berapa ini? 15 tahun. Ini berapa ini? 16 tahun. Tapi saya belum pernah mimpi katanya. Ya biar belum pernah mimpi. Kalau umurnya sudah 16 tahun, 15 tahun sempurna, berarti sudah balik. Berarti tidak ada lagi yang 16 tahun atau 15 tahun ke atas dan mengatakan dirinya belum balik. Nah, kemudian tanda yang kedua, hilang, mimpi kering, mimpi basah. Nah, kalau mimpi saja tapi tidak basah, itu bukan tanda. Tandanya itu keluarnya itu. Tandanya keluarnya. Nah, tetapi ketika keluar itu mimpinya basah
minimal 9 tahun. Minimal 9 tahun. 9 tahun. Kalau ada anak-anak umurnya 8 tahun, umurnya 8 tahun. Katanya, oh ini sudah balik. Kenapa? Kok bisa balik pada 8 tahun? Ini sudah mimpi basah. Tidak dianggap. Mimpi basahnya belum dianggap. Kenapa? Usianya masih 8 tahun. Tapi kalau ada yang mimpi basah, ini umurnya berapa ini? 9 tahun. Balik atau tidak? Balik, karena sudah 9 tahun. Jadi patokannya minimal 9 tahun. Kalau 7 tahun, 8 tahun, meskipun dia mimpi setiap hari, basah setiap hari, tetap saja tidak balik. Tetap saja tidak balik. Sampai usianya 9 tahun. Usianya 9 tahun, dia balik mimpi basah, nah maka baru kita katakan dia anak ini sudah balik. Nah, dan anak yang belum balik belum dicatat dosanya. Tapi jangan suruh anak yang belum balik sana pergi mencuri. Belum. Anak ini tidak berdosa meskipun dia mencuri. Yang berdosa yang suruh. Yang berdosa yang suruh. Nah, maka jangan juga orang tua mengatakan, oh anak saya belum balik, berarti tidak usah sholat. Anggaplah kelas 2 SD, 3 SD misalnya, 8 tahun misalnya. Anaknya 8 tahun tidak pernah disuruh sholat. Ya benar, anaknya ini belum balik, dia tidak berdosa ketika dia tidak sholat. Dia tidak berdosa ketika dia tidak puasa. Atau yang perempuan mungkin, dia tidak berdosa ketika dia membuka aurat. Tetapi bapak ibunya yang berdosa. Kenapa bapak ibunya berdosa? Karena dia tidak mendidik anaknya. Jadi dosanya itu karena dia tidak mendidik anaknya. Jadi jangan sampai ada orang tua mengatakan, oh mumpung belum balik, dilampiaskan dulu, dibebas-bebaskan dulu, tidak usah sholat, tidak usah puasa. Tidak bisa seperti itu. Bahkan usia mumayyiz 7 tahun itu sudah wajib orang tua memerintahkan anaknya sholat. Ketika dia perintahkan anaknya tidak mau sholat, yang penting sudah diperintahkan, sudah ada usaha. Ketika sudah ada usaha, insya Allah sudah tidak berdosa. Tapi kalau dibiarkan, orang tuanya berdosa, anaknya tidak, sampai anaknya balik. Berarti anak yang belum balik, yang 8 tahun wajib sholat Jumat atau tidak? Ya tidak. Yang ketiga adalah merdeka. Syarat yang keempat merdeka. Al-hurriyah. Bukan budak. Berarti kalau budak, berarti sekarang ya sudah tidak ada perbudakan. Maksudnya kalau ada budak wajib sholat Jumat atau tidak? Tidak wajib. Budak tidak wajib. Tapi semua di sini alhamdulillah merdeka, berarti wajib. Nah, yang kelima, laki-laki. Syarat wajib sholat Jumat laki-laki. Berarti perempuan, ibu-ibu, istri, anak perempuan, nenek-nenek, mbah-mbah, semuanya tidak wajib sholat Jumat. Wajibnya sholat zuhur. Tapi kalau mau sholat Jumat, ya boleh. Kita berbicara wajib. Apa artinya wajib? Kalau laki-laki sholat zuhur, berdosa. Padahal dia bisa sholat Jumat. Tapi kalau perempuan, istri, ibu, anak perempuan, dia langsung sholat zuhur, tidak pergi ke masjid sholat Jumat, tidak berdosa. Karena kenapa? Karena sholat Jumat tidak diwajibkan atas perempuan. Yang diwajibkan laki-laki. Nah, kemudian yang keenam sehat. Berarti orang yang sakit wajib sholat Jumat atau tidak? Tidak wajib. Tentunya bukan sakit-sakit biasa. Maksudnya memang sakit yang memberatkan dia ya menuju masjid untuk mendirikan sholat Jumat. Nah, maka orang yang sakit ya di rumah sholat zuhur. Sholat zuhur. Nah, kemudian yang terakhir adalah mukim.
mukim. Apa lawannya mukim? Safar. Safir. Musafir. Nah, kalau safar iqomah, kalau musafir mukim. Mukim. Nah, berarti orang yang mukim wajib sholat Jumat. Orang musafir wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi kalau sholat Jumat sah atau tidak? Sah. Seperti wanita tadi. Wanita tadi tidak wajib. Tapi kalau sholat Jumat sah atau tidak? Sah. Orang yang sakit wajib sholat Jumat. Tidak. Tapi kalau dia maksa ke masjid tapi dia sakit, sah atau tidak? Sah. Sah juga. Nah, jadi ini mirip-mirip. Musafir tidak wajib, tapi kalau sholat Jumat sah. Orang yang sakit tidak wajib, tapi kalau sholat Jumat sah. Wanita tidak wajib, tapi kalau sholat Jumat juga sah. Nah, budak tidak wajib, kalau sholat Jumat sah. Orang gila tidak wajib, sholat Jumat Sah. ini belum lihat. Ada orang gila sholat Jumat. Nah, anak-anak sah juga. Yang penting mumayyiz. Kemudian yang kafir ya tidak wajib, ya tidak sah juga. Nah, ini syarat wajib. Berapa tadi? 7. Nah, coba dilihat kita masuk semua atau tidak ini, memenuhi syarat atau tidak ini. Muslim, benar kan? Semuanya muslim. Masih ada berakal, ya, ada otak. Kemudian sudah balik semua, kecuali yang kecil-kecil ini. Sudah rata-rata sudah Ini berapa tahun ini? Kang. Hah? 17 atau 11? 11. Sudah basah. Ngompol. Oh, ini 11 belum basah. Berarti belum balik. Nah, belum balik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, merdeka semua, alhamdulillah. Atau budak apa? Budak istri. Berarti. Kemudian yang kelima, laki-laki kan? Laki-laki berarti wajib sudah. Yang keenam, sehat semua di hari Jumat maksudnya, sehat. Nah, kemudian mukim semua, tidak ada yang musafir di sini. Tidak ada yang musafir. Apa yang dimaksud dengan mukim? Nah, jadi ada musafir, ada mukim, ada mustautin, ada 3. Ada 3. Ulang. Ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Nah, kita bedakan dulu. Apa itu musafir? Apa yang dimaksud dengan musafir? Yang bepergian, ya. Apa yang dimaksud dengan mukim? Menetap. Tidak pergi. Yang menetap lebih dari 4 hari sempurna. Kita ulang. Yang menetap lebih dari 4 hari sempurna itu sudah dinamakan mukim. Misalnya rumah kita di Karanganyar. Kita ke Jogja, berapa hari ke Jogja? Di Jogja 10 hari. Musafir atau mukim? Sudah dikatakan mukim. Berarti dia wajib sholat Jumat. Kenapa? Sudah lebih dari 4 hari. Yang ketiga, mustautin. Apa itu mustautin? Sudah domisili Karanganyar sini, Karangpandan, domisilinya sini. Itu namanya mustautin. Jadi santri itu yang misalnya di luar Pulau Jawa ini, dari Sumatera datang ke Jawa sekolah setahun misalnya, itu musafir atau mukim atau mustautin? Mukim itu maksudnya mukim, karena dia tidak mau di sini selamanya, ya kan? Nanti pulang setelah setahun itu pulang. Yang mustautin itu yang mungkin dari zigot sampai mbah-mbah di situ. Nah, atau mungkin sudah pindah domisili. Nah, itu namanya mustautin.
mustautin. Di mana lahirnya? Di Karang misalnya. Oh, sudah punya istri, sudah punya anak, masih di Karang. Nah, itulah mustautin. Itulah mustautin. Jadi ada 3. Tapi kalau kita ke Jogja, tinggalnya di sini, ke Jogja 10 hari, itu namanya mukim. Itu namanya. Tapi santri asli sini, mukim atau mustautin? Mustautin. Santri asli sini. Santri dari luar ke sini, namanya mukim. Santri mukim. Tadi banding 3 hari, namanya Musafir. musafir. Santri kilat, kilatnya 3 hari. Masya Allah. Kilatnya 3 hari, berarti namanya musafir. Daurah sebulan misalnya, bahasa Arab, daurah sebulan, berarti mukim. Kalau sudah mukim, berarti jangan dijamak, jangan dikosong, dan wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat. Jangan mengatakan, saya kan di sini musafir, saya tinggalnya di Jogja, ke sini cuma sebulan mau belajar bahasa Arab misalnya, kemudian tidak pernah sholat Jumat. Musafir katanya. Nah, katanya musafir. Bukan, kamu bukan musafir, kamu itu mukim. Kamu itu mukim. Nah, ini bisa dipahami di antara 3 ini. Nah, berarti yang wajib mana? Mustautin dan mukim. Ada bedanya nanti. Ada bedanya nanti. Nah, di syarat sah nomor 4 nanti kita bahas. Gimana nih? Lanjut dulu. Lanjut. Sudah dulu. Ya. Nah, intinya syarat wajib. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan syarat sah sholat Jumat. Jadi beda syarat wajib, beda syarat sah. Syarat wajib itu maksudnya kapan kita dikatakan wajib melakukan sholat Jumat. Kapan kita dikatakan wajib melakukan sholat Jumat? Kalau terpenuhi 7 syarat yang tadi. Kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, berarti tidak wajib. Apa artinya wajib dan tidak wajib? Wajib itu kalau tidak dilakukan berdosa. Ya kan? Adapun syarat sah, nanti yang insya Allah kita akan bahas, syarat sah sholat Jumat, itu bukan berbicara tentang siapa yang saya diwajibkan atau tidak, bukan. Tetapi karena ada tadi orang yang tidak wajib tapi dia sholat. Contohnya siapa? Musafir, orang sakit, budak, anak kecil. Kapan sholat ini dikatakan sah dan kapan tidak dikatakan sah? Ketika syaratnya terpenuhi berarti sah. Ketika salah satu syaratnya tidak ada berarti tidak sah. Jadi beda syarat wajib, beda syarat sah. Mungkin cukup sekian. Naktadim bi doa kafaratul majlis. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Ilaikum bini ajal tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.